jangan sampai ke depan nanti mungkin bukan salah pilih ya, harus cari orang yang tepat untuk menjadi Kapolri gitu aja. Oh gitu. Kapolri yang sekarang kurang tepat. Jadi presiden harus bisa membaca psikologi organisasi. Jadi prerogatif, biasanya prerogatif ya. Prerogatif presiden itu harus jangan bahwa saya punya kewenangan bisa meminta ini untuk jadi ini, meminta itu jadi itu, jangan. Sebetulnya presiden nggak boleh diajukan sudah lewat proses, ya kan? Dari bawah ini bottom up ya, diterima. Terus akhirnya Pak Jokowi menurut penjelasan, oh saya nggak pakai yang dua ini. Saya sudah punya calon sendiri yaitu Pak Tito. Ya nggak boleh seperti itu. Ya sebaiknya kan Pak Listio ini kan Kapolri kan dulu ajudan Pak Jokowi. Ya kan? Betul. Supaya situasi tidak berkembang kemana-mana, ya beritahu saja Pak Jokowi, Pak, kita ketemu semuanya di situ. Ya. Jadi kalau sekarang ini dilihat ya, kalau bisa kita lihat usia lah. Usia berapa nih kira-kira? Gitu, ya. To the point aja. Isu reshuffle kabinet semakin menguat ke permukaan. Mulai dari menteri hingga Kapolri pun ramai diperbincangkan. Siapa saja calon-calonnya tentu ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Mulai dari tempat-tempat umum sampai warung kopi. Ini agak inline atau gayung bersambut dengan statement Prabowo kemarin bahwa Pak Prabowo menyatakan pejabat-pejabat yang merasa tidak mampu silahkan mengundurkan diri atau akan diganti. Nah, kami saat ini akan spesifik membahas isu Kapolri yang tidak kalah seksi tentu untuk kita obrolkan kali ini di program To The Point Aja bersama saya Lukman dan saya Pung Purwanto. Dan juga tamu kita adalah Komisaris Jenderal Ugro Sino. Assalamualaikum, Pak Ugro. Waalaikumsalam. Beliau adalah Wakapolri tahun 2013 sampai 2014. Kalau nggak salah Wakapolri dengan 2 Kapolri nih. Iya. Pak Ugro, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, Mas Lukman. Alhamdulillah. Pak Ugro, kita langsung aja nih, tutupin aja Pak. Ini tadi saya dengar ada intel kami Pak dari tutupin aja. Bapak itu baru saja masih hangat habis bertemu dengan para jenderal polisi nih untuk membahas soal polisi ke depan dan Kapolri kira-kira siapa itu, benar nggak sih Pak? Ya, bahas semuanya lah. Oh, semuanya. Bukan spesifik calon Kapolri ya? Gantian presiden itu. Pak, tapi kalau ini isu-isu memang sudah senter juga Pak di kalangan Bapak yang sebagai purnawirawan polisi juga. Ya, di kalangan kita sih purnawirawan tidak terlalu kencang ya, tapi ya mereka rata-rata dengar dari media sosial. Jadi ya tanggapannya berbagai macam lah, tapi ya jangan sampai ke depan nanti mungkin bukan salah pilih ya, harus cari orang yang tepat untuk menjadi Kapolri gitu aja. Oh gitu. Kapolri yang sekarang kurang tepat? Semua Kapolri mungkin tepat, tapi kan yang kalau nembak itu bisa kena angka 10, itu bagus. Berarti sasaran tengah itu, titik-titik hitam itu. Tapi kalau kena 9, kena 8 kan wajar. Nembak kan begitu Mas, nggak mungkin langsung masuk tengah semua. Mungkin bahasa lainnya adalah jangan sampai memilih bukan yang terbaik dari yang terbaik gitu ya? Ya, kita selalu yang terbaik, makanya saya bilang pemimpin butuh orang pintar, walaupun orang pintar juga belum tentu bisa memimpin kan gitu. Bapak, kalau ini saya baca-baca pun saya cari tahu tentang Bapak itu, Bapak adalah jenderal dari polisi, tapi Bapak itu sangat kencang juga ngeritik polisi ini. Saya baca dari mulai 2015 sebenarnya Bapak ini udah kritik tentu membangun ya ke polisi itu kenceng. Jadi saya sampai lupa Bapak ini sebelumnya alma mater polisi apa bukan sih, saya sampai lupa Pak. Kenapa sih Pak? Jadi kembali kepada tujuan awal dulu masuk polisi, Mas. Ya. Jadi tujuan awal masuk polisi kan semua sama, mengabdi kepada negara melalui kepolisian negara Republik Indonesia. Tidak ada yang ingin menjadi inspektur 2 atau letnan 2, ingin menjadi kapolsek, kapolres, apalagi menjadi kapolri, itu tidak ada. Jadi
basicnya adalah kembali lagi kepada mengabdi kepada nusa dan bangsa melalui Polri itu saja. Tapi sepertinya Bapak, yang kalau saya tangkap ya, nanti kalau salah saya dikoreksi Pak, lebih banyak tuh statement Bapak menurut saya, ini agak keras dalam tanda petik ke polisi. Sebenarnya ketika Bapak mungkin membandingkan, mungkin ketika Bapak berdinas dengan yang setelah Bapak purna, atau mungkin sebelumnya ketika Bapak berdinas ada sesuatu yang belum kesampaian itu bagaimana sih Pak? Enggak, jadi saya di polisi saya nggak punya target. Saya kepengen, kalau mungkin bintang 1 ya, itu mimpi adalah, ya kan. Tapi kalau bintang 2, saya nggak pernah mimpi. Nggak pernah berpikir target bintang 2. Bintang 3 awal lagi. Bintang 4 juga nggak ada. Bukan saya sombong ya, tapi itu fakta yang saya lakukan sendiri dengan seolah saya melawan gitu. Padahal saya tidak melawan. Jadi berbeda pendapat kan biasa, ya kan. Jadi suami istri kadang-kadang ya berbeda pendapat, hanya beda masakan. Jadi jangan sampai istri ya terlalu nurut suami, suami terlalu nurut istri kan enggak. Ya sama dengan di kehidupan keluarga sehari-hari. Jadi kita ingin meluruskan supaya organisasi Polri ini semakin hari semakin baik, ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu aja Pak Tony. Tapi dengar soal melawan, saya pernah dengar Bapak pernah menolak perintah Kapolri ya, ini sampai dengan melawan Pak. Jadi gini, kalau saya menolak menyeberang jalan karena banyak kendaraan lewat kan, saya bukan melawan untuk, ya kan? Jadi menolak, menolak itu dalam arti untuk kepentingan orang banyak. Jadi gini, polisi kan juga manusia Mas, ya kan? Pasti pernah bicara dengan hati nurani. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang sulit mengambil keputusan. Jadi ya mungkin ya contoh di Sulawesi Tengah lah. Sulawesi Tengah pada saat pertama kali harus melaksanakan perintah jaksa sebagai eksekusi terpidana mati nih, ya kan? Saya laksanakan. Tapi akhirnya ditunda sama Jaksa Agung. Nah, setelah ditunda kan saya sebagai Kapolda ini ada apa? Nah, saya dalami ternyata saksi-saksi waktu di sidang pengadilan para terpidana mati saya datangkan ke lapas lembaga pemasyarakatan di Petobo di Palu. Mereka bukan saksi fakta yang melihat, mendengar, mengalami. Nah, ini gimana kok bisa orang seperti ini kok bisa dihukum mati gitu loh. Nah itu saya bicara sama nurani saya. Artinya pakai nurani ya? Iya, nurani saya kan, Kapolda juga manusia punya nurani gitu loh. Baik. Nah, saya pikir kalau saya ikuti, saya udah terlanjur bicara dengan nurani, berarti saya bicara sama Allah gitu, kira-kira gitu. Kalau saya laksanakan perintah ini, saya promosi Pak. Langsung naik pangkat bintang 2 mungkin dan seterusnya lebih cepat lah. Karena dianggap berprestasi. Tapi kalau saya tolak, saya dicopot. Nah saat itu akhirnya apa Pak? Yang Bapak dapat? Dicopot atau dipromosi? Saya timbang-timbang, saya dipromosi naik sampai bintang 4, mungkin bahkan bintang 5, kayak mungkin bintang 6 loh. Ya kan? Iya, ya. Tapi saya membohongi nurani saya, membohongi diri saya stroke Mas. Loh, kalau udah stroke, hormatnya nggak bisa begini lagi, pasti gemeter. Loh, kan udah nggak gagal lagi, buat apa gitu loh. Tapi kalau saya tidak laksanakan, ya dengan secara beretika ya risiko paling besar itu dicopot. Nah, kalau dicopot kan, ya udah kita sehat aja gitu aja. Tapi saat itu Bapak sempat dicopot juga? Dicopot, nggak ada masalah ya. Setelah itu Bapak kemana setelah dari Kapolda dicopot? Saya menjadi kepala pusat pengolahan data yang urusannya komputer semua itu. Ya kan? Jadi tidak mengurus manusia ya Pak ya? Iya, pokoknya saya gaptek komputer. Jadi begitu tugas di situ, komputer waktu saya matikan switch off aja, saya cabut kabelnya dulu. Ya memang generasi saya generasi gaptek kan di sini. Jadi kalau bahasa orang-orang bilang berarti Bapak dikotakin ya? Saya nggak merasa dikotakin. Ya. Orang lain melihat seperti itu gitu loh. Makanya waktu saya promosi lagi dapat jabatan Kadipropam, orang tanya, loh, udah dimasukin kotak kok keluar lagi. Memang wayang kalau masuk kotak terus kan diambil lagi seperti itu. Ada dalangnya gitu aja. Kita kan wayangnya aja itu. Tapi menarik Pak, ketika Bapak itu berani berbeda ya. Bahkan Bapak saat dinas itu. Artinya dengan taruhan yang
jabatan lah, iya, yang yang main-main lah ya. semua orang takut loh. Betul. Berbeda pendapat atas perintah, meskipun itu ada alasannya gitu Pak ya. Apalagi kalau di polisi itu kan dulu ketika zaman Bapak masih militer kan. Iya. Menolak perintah adalah atasannya sama dengan insubordinasi. itu. Ya, kita kan harus banyak pengalaman. Makanya untuk jadi pimpinan harus banyak pengalaman. Jadi contoh gini, saya misalnya Kapolres, Iya. ya kan? Tahun 97-98 diizinkan untuk menembak mahasiswa. Oke. Tapi yang perintah bukan Kapolri waktu itu, Iya. Panglima ABRI ya. Iya. Tapi apakah langsung saya siapkan peluru, ambil senjata, kalau ada mahasiswa yang rasa tembak aja, kan nggak begitu. Nah, kita kan sudah pendidikan usia dia cukup matang gitu ya, berpikir 2-3 kali. Saya tanya bagian administrasi saya, ini peluru satu kotak buat apa? Siapa diizinkan untuk nembak? Bisa nggak ngabisin mahasiswa se-Surabaya ini? Nggak bisa Pak. Kalau nggak bisa masukkan gudang, Itu apakah saya melawan perintah? Ya saya pasti melawan perintah, walaupun perintah tulisan. Betul. Tapi saya nggak dicopot juga di situ, itu aja. Nah, itu pengalaman seperti itu tuh anggap bahwa ya kita sebagai pemimpin itu bukan harus seperti masih pangkat yang paling pertama kali siap gitu. Kata-kata siap yang seperti nggak bisa direm itu sebenarnya udah hilang pada saat ya pangkat perwira menengah itu sudah nggak ada lah kira-kira gitu. Artinya kalau sudah dipercaya menjadi pemimpin wilayah atau katakan Kapolda, Kapolres itu memang punya hak untuk mencerna perintah itu seperti apa gitu Pak ya? Oh iya, itu makanya di mana-mana yang berprestasi itu rata-rata kalau TNI ya pangkat letkol ya. Iya. Kalau kita AKBP di situ. Iya. Kalau pangkat AKBP atau letkol nggak punya prestasi ya sayang di situ ya. Kita lihat Geringgo Hunasan itu kan pangkatnya antara letkol seperti itu di situ ya. Pak, kalau Bapak kan sudah pernah berapa tahun Pak ya berarti? 14 tahun. Bukan Pak, 11 sekarang ya. 11 tahun ya. Lebih dari 10 tahun ya. Bapak ngelihat alma mater Bapak di sana setelah Bapak pensiun sekarang di masyarakat itu makin banyak, saya nggak bilang semuanya negatif ya, tapi rata-rata masyarakat kalau ditanya tentang polisi kayaknya entah kebetulan entah enggak lebih banyak yang berstigma negatif gitu. Meskipun kata survei tinggi ya, kami nggak tahu itu. Tapi kita ngomong yang real aja yang saya tahu itu. Bapak ngelihatnya seperti apa Pak? Ya kalau dilihat polisi sesuai dengan undang-undang kan di situ ada pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Mungkin komplain nggak begitu banyak lah di situ ya. Lihat polisi muter patroli dan sebagainya. Kalau pemelihara Kamtipmas ya tidak ada masalah. Tapi mungkin yang paling banyak masalah di bidang penegakan hukum di situ. Jadi kita setelah purnawirawan kan bicara bebas ya. Jadi bicara bebasnya juga ada dasarnya itu Mas. Jadi yang salah itu yang memberikan pelajaran sejarah perjuangan ABRI dulu di Magelang waktu kita tingkat 1. Iya. Kita belajar Jenderal Sudirman waktu memimpin perang gerilya itu beda pendapat sama Bung Karno nggak juga dimasukkan kotak tuh. Biar itu ada pelajaran sejarahnya di situ. Nah, sama waktu di bidang penegakan hukum ini saya evaluasi sendiri ya. Jadi selama 35 tahun lebih saya bertugas di Polri, saya dipimpin oleh 15 Kapolri, Pak. Oh, selama bertugas ya? Iya, 15 Kapolri, oke. Iya, mulai dari Pak Waludin Jamin. Jadi 35 tahun itu 15 Kapolri. Berarti rata-rata 2 tahun, 2 tahun setengah. Ya, kan? Nah, ternyata yang saya lihat sekarang setelah saya pensiun, ada surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 tentang penghentian penyelidikan. Nah, disinilah letak bahwa masyarakat kadang-kadang ingin mendapatkan kepastian hukum itu sulit di sini. Seharusnya kalau Pak Kapolri waktu zaman Pak Waludin Jamin itu mengatakan buku suci maksudnya buku putih yang harus di panduan itu adalah Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Jadi jangan keluar dari situ kalau tugas-tugas pokok Polri di situ. Itu yang
harusnya dipegang teguh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai saat ini. Tapi kalau menurut pengamatan Bapak, ketika mengalami kepemimpinan dari 35 ya, dibandingkan dengan kondisi sekarang seperti apa Pak? Dengan kepemimpinan terakhir Pak Kapolri sekarang gitu Pak. Apakah ada penurunan yang drastis atau ada sebab lain yang menyebabkan, tadi disebutkan sosmed kita ini kan kencang banget gitu. Bahkan sampai muncul namanya no viral no justice gitu. Artinya penegakan hukum itu akan dipilih yang lagi viral-viral. Kalau nggak viral ya wassalam gitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Kalau contohnya seperti itu Pak. Ya kita lihat lah, misalnya zaman-zaman tahun yang agak sulit itu pada saat terjadi korupsi di polisi tahun 76 mungkin ya, 77 itu korupsi Deputi Kapolri waktu itu 4,1 M atau berapa. Ya, itu besar. Itu ya. Dibandingkan sekarang nggak ada apa-apanya. Sekarang nggak ada apa-apanya. Dulu itu bravo. Tapi saya yang masih pendidikan di Akabri Kepolisian saja malu. Itu hanya, ya katakan kalau sekarang 4,1 M ya. Lalu. Sehingga masa-masa transisi seperti itu dibutuhkan seorang Kapolri, yaitu yang sangat pintar ya, gelarnya sebagai Profesor Doktor itu Pak Awaludin Jamin. Makanya beliau dengan membaca situasi tadi, kalau pelajaran itu adalah mengaudit kesehatan organisasi lah. Itu bikin kebijakan pola pembenahan Polri, dan kebijakan pola pembenahan Polri tadi diberikan pelajaran di pendidikan kepolisian, sehingga semua mengikuti kebijakan Kapolri. Nah, jadi polisi mulai baik, ada banyak buku petunjuk diterbitkan di situ. Kemudian Pak Awaludin diganti Pak Anton Sujarwo. Pak Anton Sujarwo juga memikir sama kondisi, kondisi yang masih belum pulih kembali, belum siap kembali. Beliau menggunakan kebijakan rekonsolidasi dan refungsionalisasi. Jadi masalah kecil pun polisi tugas di jalan itu kalau berpatroli begitu berhenti harus keluar dari kendaraan. Nggak boleh polisi duduk di dalam mobil terus 24 jam seperti itu. Kalau mau makan sembunyi, jangan kelihatan masyarakat lagi makan sedang bertugas seperti itu. Jadi benar-benar sekecil-kecilnya diatur situ. Nah, berlanjut sampai saat sekarang ini, nah mungkin kebijakan-kebijakan Kapolri itu seharusnya yang mudah dicerna, dilaksanakan oleh anggota, jangan tidak terlalu yang memberatkan. Nanti kebijakan Kapolri yang sebelumnya belum selesai dilaksanakan, sudah ganti Kapolri lagi, ganti kebijakan baru, sehingga anggota ya bingung, yang ini belum selesai sudah ganti yang baru seperti itu, sehingga akhirnya banyak yang bukan ini, yang anggota jadi ketidakpastian itu bagaimana seharusnya mereka berbuat di situ. Jadi komplain masyarakat ini ya terjadi di situ seperti itu. Karena mungkin sebetulnya apa sih istilahnya kebijakan atau apa yang dari Kapolri sebelumnya pun ini belum sepenuhnya jalan, sudah ganti Kapolri baru mungkin dengan aturan berbeda lagi mungkin ya. Ini belum nyampe ke pelosok mungkin anggotanya juga. Ya, seperti dulu Pak Kunarto itu, Kapolri Pak Kunarto hanya tekadku pengabdian terbaik. Bukan berarti Pak Kunarto orang nggak pintar, beliau bikin buku banyak, sekolahnya juga banyak seperti itu. Jadi kalau seorang Kapolri hanya menggunakan kebijakan dengan 3 kata, itu bukan berarti Kapolri itu nggak mampu. Itu ya memang mampu, dan dia hanya pengen menyentuh tekadku pengabdian terbaik di situ aja. Bahkan ada kalau melebar kan gini Pak, ada juga ini misalnya tadi nyambung soal pelanggaran hukum, bagaimana kalau dulu zaman Kapolri yang zaman Bapak dulu itu tadi ceritain bahwa makan aja nggak boleh kelihatan, artinya kan hal-hal itu sebelum nggak melanggar tapi mungkin untuk etika ya itu harus hindari. Nah sekarang ini ada yang sudah terbuka Pak, misalnya kayak kasus Sambo lah itu kan ada si Brigjen siapa itu Hendra itu sebelum udah divonis awalnya udah kena pecat tapi informator kan balik lagi jadi polisi aktif lagi. Nah ini seperti apa? Jadi masyarakat juga jadi akhirnya kalau kayak gini-gini jadi merangkinya itu sebenarnya seperti apa panggilannya Pak? Iya, jadi saat kejadian Sambo kan saya juga mengikuti di situ. Jadi
pasal obstruction of justice yang diterapkan kepada anggota yang diduga lah datang ke TKP kemudian bukan merusak atas perintah atau tidak sengaja atau menyebabkan TKP rusak dan sebagainya. Saya bilang kalau anggota bukan pelaku kejahatan kemudian mendatangi TKP dan mungkin ada unsur sengaja atau tidak sengaja ya merubah posisi-posisi TKP itu, nah, sebaiknya dikenakan tentang kode etik, gitu loh. Jangan langsung dipidana. Nah, saya membayangkan kalau semua petugas lalu lintas yang datang ke TKP kecelakaan lalu lintas sepeda motor, kemudian salah menempatkan sepeda motor dan salah menempatkan korban, dikasih gambar kapur kemudian difoto, loh, ini masuk pidana, berapa anggota polisi lalu lintas akan dipecat, gitu kan? Jadi TKP rusak itu sebetulnya makanan polisi yang paling enak kalau itu kasusnya terbuka, ya kan? Jadi sekali lagi tindakan yang diberikan kepada para junior saya yang dikenakan obstruction of justice itu sebetulnya langkah suatu kepanikan saja, sehingga karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Sambo dulu dianggap sangat merugikan instansi institusi Polri, akhirnya semua yang terlibat di situ datang ke TKP juga dikenakan tindakan-tindakan yang pidana dan sebagian juga tindakan pelanggaran etika. Jadi bagi saya Hendra Kurniawan itu tidak ada pelanggaran pidananya, harusnya cukup dengan kode etik. Tapi bukan yang pemecatan si Hendra Kurniawan ini pemecatannya dari kode etik ya Pak, bukan dari pidana? Ya, kalau nggak salah sih dari kode etik. Tapi sekarang balik lagi di polisi juga, polisi yang nyidang, yang mecat polisi juga yang mengembalikan lagi kan jatuhnya. Ya akhirnya kan kembali seperti itu. Coba kalau dari awal tidak dikena pidana, kan sebenarnya lebih bagus kena kode etik saja kan. Akhirnya kembali ke kode etik lagi. Gitu. Iya. Tapi kan gini Pak, waktu itu kan tekanan publik sangat kuat ya Pak ya. Ketika masalah Sambo ini kan emosi publik itu teraduk-aduk, bahkan ingin agar ini harus dihukum berat, dihukum mati segala macam. Nah mungkin sebagai pengalaman Bapak sebagai polisi yang sudah lama, itu ketika menghadapi tekanan publik kan pasti ya pernah menghadapi kasus yang tekanan publiknya sangat kuat Pak. Itu seperti apa Pak? Sebenarnya apakah itu bagian dari ujian seorang kepala polisi untuk menentukan saya harus bersikap di mana? Antara tekanan publik atau dengan keadilan gitu? Nah, ya tetap berpegang pada keadilan. Tekanan publik itu kan hanya temporari saja dan kita bisa menjawab. Gitu loh. Jadi contoh waktu kasus di Poso ya. Iya, Poso. Di Poso kasus terpidana mati itulah. Jadi ada unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi tetap memaksa untuk dieksekusi pidana mati. Wow, kepalanya diikat itu, tinggal matanya Mas. Sambil tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah kita terima aja. Kita terima di kantor Kejaksaan Tinggi. Saya jelaskan seperti ini. Apakah semuanya akan diproses seperti ini hukum nanti semua kejadian di Poso? Nah, mereka diam semua. Ini kasusnya seperti kita buka nih. Mereka mungkin kurang informasi. Setelah dibuka ya mereka bisa nerima, nggak ada masalah. Artinya kuncinya di transparansi ya Pak ya? Ya kuncinya transparansi dan komunikasi. Ya, saya belajar itu dari kita beragama Islam. Kalau saya sedang bicara sama Allah itu bicara apapun sama Allah nggak pernah ditolak tuh. Betul. Nah, gitu. Jadi kita nggak pernah marah sama Allah, nggak pernah marah gitu aja. Artinya tidak perlu takut sebenarnya ya kalau menangani kasus yang seberat apapun, ketika semua prosedur dilakukan dan transparansi itu terjadi, sebenarnya nggak perlu ada yang ditutup-tutupi ya Pak ya? Ya, ketenangan kita belajar psikologi massa ya itu memang perlu diajarkan di lembaga pendidikan Akpol gitu ya, atau pendidikan polisi lainnya, karena menghadapi orang itu kan, ini pengalaman aja nih Mas, menghadapi orang yang maras itu ya, kita harus berani. Kalau menghadapi orang berani, kita harus nekat. Menghadapi orang nekat, kita harus gila. Menghadapi orang gila, kita harus waras. Balik sini lagi nih. Menghadapi orang waras, kita harus berani. Udah situ aja. Jadi kita lihat nih. Rumusnya gitu ya Pak? Loh, saya kan menghadapi orang timur-timur malah di Surabaya, saya lihat nih. Mereka kok nekat? Saya gila, saya maju. Gitu. Mereka berpikir, ini lebih berani dari saya. Akhirnya mereka turun. Menarik juga ya. Menarik ya, ada rumusnya rupanya.
Nah, gini Pak, kalau terkait dengan ini yang lagi Bapak kan beritanya cukup viral nih di Indo News yang pendapat Bapak yang tentang ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, ini gimana Pak? Ini kan juga bagian dari tekanan publiknya juga tinggi. Nah, sementara orang menilai bahwa banyak yang nggak percaya tuh tentang pendidikannya Baris-Krim gitu. Nah, sementara kita tuh sebagai publik kan tahu lah, wong polisi aja agak sulit dipercaya. Terus gimana ini nanti selesainya? Ujungnya ada di mana gitu Pak? Nah. Ya, kan ada restoratif justice ya. Kalau nggak salah peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 ya. Iya, di awal-awal itulah. Iya, jadi ya sebaiknya kan Pak Listio ini kan Kapolri kan dulu ajudan Pak Jokowi. Iya, ya kan? Betul. Supaya situasi tidak berkembang kemana-mana, ya beritahu saja Pak Jokowi, Pak, kita ketemu semuanya di situ, ya antara Pak Jokowi, ya kemudian damping ada Pak Pratikno, di sini mungkin ada pengacaranya, silakan. Kemudian ada si Roy Suryo, ada Dr. Tipa, ada si Rismon di situ, dan satu lagi Rizal Fadilah itu ya. Iya, Rizal Fadilah. Ketemu ngobrol ya jelaskan. Jadi daripada debat yang kemana-mana nggak jelas kan, duduk baik konferensi meja bundar situ, sampaikan aja. Kalau pun toh nanti ada kesalahan apa sampaikan aja. Mungkin dari Universitas Gadjah Mada juga dihadirkan situ kan. Dulu ide restoratif justice kan yang menyampaikan kan kalau nggak salah Pak Listio sebelum pada saat dilantik jadi Kapolri. Nah ini mungkin pekerjaan satu yang menyangkut mantan kepala negara di sini dipraktekkan saja sama Pak Listio Sigit sih. Wah ini menarik ya Pak. Iya. Kalau itu bisa digelar betul, artinya polemik itu mungkin bisa jadi berhenti loh Pak. Ya saya rasa itu yang terbaik daripada berkembang sampai ke saling melapor kemana-mana. Betul. Seperti itu. Karena sekarang jadinya yang menjadi liar kan di sisi lain kubunya, ya saya nggak tahu kubu Roy Suryo apa, pokoknya yang inilah yang ngeritik Pak Jokowi itu ngelapor ke polisi kan soal ijazah itu. Kan terus Pak Jokowi juga ngelapor ke polisi soal merasa difitnah atau nah persoalannya ya di polisi itu yang soal ijazahnya dinyatakan berhenti, tapi yang merasa pencemaran baik ini dilanjut. Ini kan mereka jadinya merasa ini kok berat sebelah kan, itu sekarang menjadi tebang pilih. Tebang pilih satunya kesannya. Mungkin kalau tadi seperti Bapak yang di ini selesai sebetulnya kan dua-dua pelapor. Nah kalau udah kayak sekarang ini terus bagaimana Pak ini Pak? Iya. Menurut Bapak? Tadi udah saya sarankan mungkin yang terbaik supaya tidak menimbulkan kegaduhan lebih besar, lebih banyak. Langkah yang saya sampaikan tadi yang terbaik. Tapi kalau misalnya belum bisa ya laporan Pak Jokowi yang di Polda Metro tadi kan harus dibuktikan. Siapa yang bisa menyatakan bahwa itu ada pencemaran nama baik atau fitnah? Pencemaran nama baik apa? Fitnah seperti apa kan gitu. Jadi ini butuh energi banyak untuk bisa menyelesaikan lewat hukum seperti ini. Tidak gampang. Oh ini sudah ada pernyataan dari Baris-Krim, berarti Anda salah, nggak bisa. Karena yang disampaikan tadi Baris-Krim juga harusnya proses yang sesuai dengan KUHAP tadi, ada laporan polisi, surat perintah dimulai penyidikan, dilakukan penyidikan, sampai pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Kalau memang tidak cukup bukti, berhentikan penyidikan atau SP3. Nah, SP3 supaya ada kepastian hukum walaupun itu tidak mutlak, pra peradilan. Nah, kalau di pra peradilan bahwa SP3 itu sudah benar, suatu saat setahun 2 tahun lagi itu ada bukti baru diajukan masih bisa. Jadi nggak akan selesai sebelum sampai sidang ke pengadilan sampai inkrah seperti itu. Nah kalau menurut Pak Ugro sendiri dengan Baris-Krim sudah memutuskan ini selesai, ini identik dan pokoknya bla bla blanya itulah prosesnya. Ini sudah tepat belum menurut Bapak? Bapak kan dulu juga penyidik pasti paham betul lah soal urutan itu. Iya itu kan diberhentikannya berdasarkan surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018, yaitu penghentian penyelidikan. Nah, saya selalu katakan bahwa penghentian penyelidikan itu tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga kepastian hukumnya ini belum ada. Sehingga itu terlalu dini ya Pak tahapan itu untuk menentukan itu dihentikan ya Pak ya. Kalau misalnya
katanya sudah diperiksa tadi ya. Ya udah, LP tadi terbitkan SPDP aja. Oke. SPDP dipanggil lagi saksi-saksi yang ada resmi sampaikan, kemudian disita barang bukti dari mana saja, dicek nanti tanda tangan siapa dekan atau rektor di situ, kemudian juga kertasnya nanti belangnya dicek. Jadi memang ekstra energi untuk bisa membuktikan tadi, tidak semudah apa ngecek. Oh ini sudah dibandingkan, berarti ini identik, itu nggak bisa. Tidak sesimpel itu ya, Pak? Iya, Ya pantas apalagi, makanya orang akan mempertanyakan. Ya apalagi kan ijazah mantan kepala negara, Pak. Gitu. Betul. Jadi, Nah, ekstrimnya begini, Pak. Akhirnya orang berpendapat, masalah ini karena menyangkut mantan Presiden Jokowi dan kemudian Kapolrinya bekas ajudan, tidak akan selesai selama Kapolrinya masih Pak Sigit. Gitu, ada pendapat begitu. Artinya orang akan mencari cara sendiri untuk mendesak agar ayo ini terus didesak agar ini selesai gitu. Akan terus menimbulkan tadi gugatan-gugatan baru gitu, Pak. ya. Nah, gimana itu, Pak? Pendapat begitu, Pak? Ini saya katakan tadi kan perlu diambil diskresi di sini. Jadi diskresi sampaikanlah Pak Jokowi mantan kepala negara. Ini diskresi dari Pak Kapolri berarti ya? Iya, sampaikan mohon maaf Pak Jokowi mungkin diundang semua, tunjukkan ijazah Pak dan sebagainya. Habis itu ya bicara baik-baik aja. Kalau misalnya mereka mau nuntut, ya silakan tuntut ijazahnya, silakan di situ di pembuktian. Tapi komunikasi ini terjadi, jangan sampai dilempar di masyarakat seperti itu, di publik seperti itu, nanti nggak akan pernah selesai. Iya, artinya kan sekarang terjadi pembelahan tuh, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang percaya dan tidak percaya. Iya. Bahkan ada lembaga survei menyatakan ini sah. Tapi ini tidak sah karena menurut uji forensik tidak betul begini caranya. Nah, gitu, Pak. Ya makanya, jadi kan identik itu kan biasanya dikaitkan dengan tanda tangan. Nah, atau mungkin sidik jari begitu ya, itu bisa. Tapi kalau identik itu kertas ijazah tadi ya sulit ya dikatakan identik seperti apa, sulit nanti. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Kapolri nih, ini kan tadi sempat di awal saya sampaikan bahwa ini isu pergantian Kapolri juga semakin center, makin kuat. Nah ini Pak, kami punya ini coba di ini ada 11 kalau nggak salah bintang 3 ya, dari Stok bintang 3 di yang stok bintang 3 dari kira-kira yang ini Pak kita putarkan. Bapak itu kira-kira yang menurut Bapak agak, saya nggak tahu Bapak agak kenal atau agak asal atau apa, tapi menurut pendapat Bapak coba kita satu-satu. Nah ini ada Komjen Fadil Imran, ini sekarang Kabar Arkam. Komjen Wahyu Widada, ini Kabar Eskrim. Komjen Dedi Prasetya, ini Irwasum. Terus, nah ini Komjen Sahar, ini Kapintelkam. Terus Komjen Wahyu Hadiningrat, Asta Marena, Kapolri. Terus ada Kepala BNN, Pak Martinus Hukom. Ini ada juga Komjen Albertus, ini Wakil Kepala BSSN. Terus Komjen Panca, ini Sestama Lemhanas. Ada juga Sekjen Kemdagri, ini Pak Tomsi. Nah, ada juga Pak Niko nih, Sekjen Kemenkumham, Sekjen DPD Pak Iqbal nih kemarin baru baru dapat bintang nih. Terus ada Pak Herianto Adinugroho. Ini Sekjen KKP. Ini kayaknya satu-satunya yang bukan dari Akpol nih kayaknya nih. Pak Rudi Herianto. Ini Bapak dari ada berapa tadi? 11 ya? 12 ya? Ada 11 atau 12 tadi. Bapak kira-kira ada yang kenal sama beliau-beliau, Pak? Ya semuanya hampir saya kenal. Semua kenal ya? Iya. Kalau Bapak kalau Bapak misalnya punya kuasa, ini berandai-andai Pak, punya kuasa yang paling cocok. Yang paling cocok, saya izinkan Bapak silakan pilih itu misalnya. Pilih siapa, Pak? Pasti kan itu ada Dewan Kebijakan pangkat tertinggi kan. Saya pernah ikut sekali waktu pemilihan Pak Sutarman. Ya kan. Jadi presiden siapapun itu harus yakin kalau Polri, pimpinan Polri itu pasti tetap akan loyal kepada presiden sebagai kepala negara. Betul. Tidak akan ada lah Kapolri mau kudeta, itu nggak ada di situ. Jadi perwira Polri kan dididik yang paling banyak kan basicnya dari Akpol. Ya. Kalau misalnya ada sumber-sumber perwira Polri dari sumber sarjana itu kan sebenarnya
bukan masuk jajaran yang karier untuk jabatan strategis di Polri, bukan. Dia dibutuhkan karena ilmunya saja, ya kan. Jadi beda pendidikan 4 tahun di Akpol dengan pendidikan setelah sarjana menjadi perwira polisi kan beda di situ. Gitu. Jadi ya kita lihat jabatan Kapolri itu pernah dipilih dari bintang 2. Zaman Pak Timur ya. Pak Timur naik bintang 2, bintang 3 kan, ya kan. Kemudian kalau Pak BAD udah bintang 3 karena nah. Tapi Pak Tanto waktu itu kelihatannya ada yang mau tidak masuk nominasi, ya. Tidak masuk nominasi, tapi akhirnya dimasukkan nominasi, diberikan jabatan bintang 3 juga. Jadi kemudian Pak Dai ya bintang 3, kemudian Pak Bimantoro. Tapi sebelum itu ya rata-rata Pak Rosman Hadi, Pak Rusdiarjo, Pak Tibio, termasuk Pak Kunarto, Pak Anton Zoro itu bintang 2, Pak Sanusi juga bintang 2. Jadi sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, di situ kan memperhatikan jenjang karier juga pangkat dari perwira tersebut. Jadi karena sekarang banyak bintang 3, bintang 2 ya jangan ditutup bintang 2 nggak bisa nyalon gitu loh. Menurut saya ya perwira tinggi yang seniornya ya mulai dari bintang 2. Kalau bintang 1 kan kejauhan. Itu dari semua latar asal usul apa harus Akpol, Pak? Kalau menurut saya sebaiknya harus Akpol sehingga ke depan tidak timbul perpecahan lah. Ya, seperti itu. Jadi itu bukannya sama aja dengan nanti mendiskriminasi yang non Akpol, Pak? Begini, pertama kali dulu dibentuk kan Akademi Kepolisian, betul. Ya kan? Kalau misalnya sarjana dibutuhkan di kepolisian itu kan karena ilmunya. Ada dokter, ada insinyur, kemudian ada sarjana hukum, ada sarjana agama dan sebagainya. Itu karena disiplin ilmunya dipakai di polisi. Tapi istilahnya tidak jabatan karier di situ. Gitu. Jadi ya kita harus akui di situ. Jangan semua kepengen jadi Kapolri. Buat apa sih mau jadi Kapolri? Ya saya terus terang aja kan. Ya saya pensiun bintang 3 Wakapolri ya udah seneng gitu, nggak ada masalah. Karena saya tidak bermimpi di situ. Gitu. Bukannya rata-rata cita-cita gitu Pak, kalau masuk Akpol ya cita-cita tertingginya adalah jadi Kapolri. Orang nomor satunya kan Kapolri itu. cuma 1. Nah itu dia masalahnya. Buat rebutan orang banyak buat apa? Satu angkatan lebih dari 100, padahal cuma 1. Kalau saya senang jadi Wakapolri karena nggak pernah ikut rapat kabinet. Gitu ya. Iya. Tapi kan powernya beda Pak. Iya, jadi kalau sekarang ini dilihat ya, kalau bisa kita lihat usia lah. Usia berapa nih kira-kira? Gitu, ya. Usia masih jauh lah dari... Usia yang masih ada 2, 3, atau 4 tahun lah. Untuk jeda sebelum pensiun ya Pak ya? Iya, jadi diharapkan penjabat Kapolri sampai masuk usia pensiun. Jangan lebih dari itu. 2 tahun ya bagus, 3 tahun bagus. Tapi 2 Kapolri yang ini kan di 3 periode ini kan, 3 periode terakhir, 2 Kapolrinya kan lama Pak. Ya. Pak Tito sama Pak Listioni. Makanya saya bilang dari awal, Presiden itu harus percaya Dewan Kebijakan Tertinggi Polri. Jadi waktu pemilihan Pak Sutarman saya ikut. Arahan Pak Presiden SBY waktu itu cari calon Kapolri yang masih ada 2 tahun kurang lebih. Rapat kita. Cari siapa nih? Sutarman. Oh masih 2 tahun kurang dikit, hanya berapa hari atau berapa minggu lah gitu. Terus siapa lagi cari? Nah, karena Pak SBY hanya minta 1, ya kita siapkan Sutarman. Jadi diharapkan Pak Sutarman sampai pensiun, tapi ternyata Pak Sutarman baru setahun diberhentikan sama Pak Jokowi gitu kan. Nah, kita bingung. Tidak boleh ada bintang 4 aktif 2 di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gitu loh. Matahari 2 nggak boleh, matahari 1 udah panas. Apalagi matahari 2 kan gitu. Betul, Pak. Tapi kemarin sempat bintang 4-nya ada 2 loh, meskipun institusinya beda ya, satu di BIN, seharusnya satu di Polri kan. Jadi Jenderal Polisi itu hanya ada dalam piramida kepangkatan Polri 1. Kapolri. Jadi satu komando tertinggi ya Pak ya. Bintang 4 Jenderal Polisi itu
hanya untuk Kapolri dan mantan Kapolri. Kalau bintang 3 ya mungkin agak lebih banyak dikit lah sekarang ya. Apalagi kalau sekarang bintang 3-nya banyak sekali, Pak. Tadi kalau Bapak menyampaikan ini saya setuju sekali sebetulnya ada 12 ya. ya polisi, kepala polisi harus ada polisi. Mungkin ya tadi Bapak berberat bahwa ya seharusnya dari Akpol dengan ini. Oke lah itu, tapi sama-sama coklat. Tapi yang saya tanya sekarang, maaf nih Pak, Bapak, saya ngeliat polisi itu sekarang sudah ada di mana-mana. Makanya bintang 3-nya banyak sekali, hampir semua tadi yang bintang 3 itu semua punya jabatan di mana-mana, Pak. Sekjen. Ya sekjen. Makanya sampai kadang-kadang mungkin ya saya kebayang itu misalnya imigrasi. Itu udah pengen banget sekolah imigrasi kayak sepertinya Akpol, mereka akademi imigrasi atau apa namanya, pengen cita-cita jadi dirjen imigrasi. Begitu pucuk-pucuknya lari ke tempat lain. Nah, Bapak ngeliat itu ini salah satu contoh aja. Gimana sih Pak menurut Bapak? Adil nggak sih Pak nih polisi ini kemana-mana? Maaf nih bukan saya ngomong menjajah ya, tapi ada di mana-mana nih. Jadi saya juga kadang-kadang berpikir ke arah situ. Jadi kalau diizinkan, kenapa tidak dibuat reorganisasi lagi? Seluruh Kapolda, berarti ada 28 Kapolda itu pangkatnya bintang 3. Oke. Daripada tugas di luar kepolisian, bintang 3 aja. Itu baru 28. Ya? 28. Ya. Jadi stoknya bisa banyak ya Pak ya, bintang 3. Ya. Karena Gubernur Akpol bintang 3. Betul. Kasespim bintang 3. Ya kan? Iya. Komandan Airut bintang 3. Nanti Barisnya dipecah, ada kepala badan transnational crime bintang 3. Iya. Kepala badan cyber bintang 3, karena BSSN juga bintang 3 kan di situ. Bintang 3 diperbanyak nggak apa-apa, tapi di Polri gitu loh. Jangan sampai malah di luar cari bintang 3-nya kan. Kita mencari kan Jenderal Polisi dan Komjenpol atau Irjenpol ya. Nah, kalau Kapolda bintang 3 28, berarti kan Wakapolda bintang 2-nya juga 28. Betul. Kepala Sekolah Polisi Negara bintang 1. Jadi nggak usah keluar kemana lah, cari bintang 1 susah dari kepala SPN ini. Ikut yang keluar nggak perlu. Naikkan saja, mumpung kesempatan ini kan dibuka kesempatan untuk bisa tugas di luar nih. Kalau saya tetap bangga untuk tetap di Polri, ngapain saya harus tugas di luar seperti itu. Nah, tapi saya membayangkan perlu di pemerintahan ini, di negara ini ada undang-undang kepegawaian. Gitu loh. Jadi kalau undang-undang kepegawaian sekarang kan pakai undang-undang ASN ya. ASN. Iya kan? Betul. Nah, sekarang kalau undang-undang kepegawaian misalnya dibagi. Di Indonesia ini ada aparat negara dan aparat pemerintah. Aparat pemerintah ini bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, aparat negara ini ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada TNI, ada Bea Cukai, ada Kejaksaan, ada Imigrasi dan sebagainya. Ini aparat negara. Gitu loh. Nah, kalau misalnya dari aparat negara mau masuk ke aparat pemerintah pusat, yang mengatur siapa nih? Operatornya siapa nih? Kan regulator pemerintah nih. Operatornya siapa? Nah, di situ harusnya ada kepala BAKN kalau seperti dulu masih ada. Sekarang BKN namanya. Nah, BKN ya, ini yang mengatur. Jadi mengajukan permohonan ke BKN, ya kan? Kemudian nanti disetujui, dilihat melalui fit and proper dan dikonversi. Ini bisa masuk jabatan mana? Nah, setelah diterima, ya sudah di pangkat jabatan yang lama ditinggalkan, alih status jadi aparat pemerintah pusat. Tidak ada masalah. Artinya berarti alih status ya. Iya. Jadi ketika dari polisi misalnya kebetulan dengan mendaftar atau apapun namanya seleksi lolos ke Kemendagri lah misalnya. Berarti atribut bintang-bintang polisi harus dicopot. Copot ya, kan? Seperti di Amerika itu. Kan tentara kalau tidak ada tugas-tugas ke luar negeri, nah, dia kan bisa tugas kepolisian. Oke. Daripada didik baru lagi, dia disiplinnya sudah ada nih. Dia menggunakan pangkat yang lama di Amerika nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti dikonversi saja di situ. Mungkin juga apakah inflasi ya bahasanya, inflasi bintang 3 yang ada sekarang itu karena bintang 4-nya terlalu lama, Pak? Apakah begitu? Jadi mungkin kalau dulu rata-rata 2,5 tahun, ini kan mungkin lebih dari Pak Listion lebih dari 4 tahun. Jadi karena bintangnya ini terlalu lama, jadinya yang harusnya naik lagi rotasi itu terganggu gitu. Kira-kira ada sebab itu nggak?
Ya sebetulnya kurang diperhitungkan seperti itu ya. Jadi jangan dipaksakan kalau sudah keluar terus dikonversi, oh di sana cocok bintang 3 di bintang 3 kan. Kalau misalnya tugas di imigrasi tadi, apakah di situ disebut Komjen Pol atau Komjen NIM, imigrasi gitu loh. Komjen IM misalnya gitu. Ya kan di imigrasi nggak ada komjen. Betul. Di situ. Jadi ini juga perlu ditertibkan dalam piramida kepangkatan tadi ya, hanya ada jenderal polisi, komisaris jenderal polisi, terus inspektur jenderal polisi di situ aja. Kalau sudah di luar piramida kepangkatan nggak bisa lagi disebut di situ masuk pangkat yang ada dalam piramida tadi di situ. Ya karena yang terakhir itu ya masih ya entah itu soal penyebutan ya, tetapi juga nggak ada yang protes gitu. Sekjen DPD Komjen Iqbal. Nah, ini kok Komjen, padahal DPD ini kan sudah bukan polisi kan gitu. Kan kalau misalnya itu sesuatu yang keliru mungkin ada yang ngoreksi, tapi enggak ya itu. Mungkin apakah juga instansi polisi mungkin barangkali juga bangga. Mungkin belum pensiun kali. Ya makanya karena belum pensiun maka padahal pensiun. Betul kan kita melihat gitu betul, aja. Cuman kan tadi kalau Pak Ugro kan berpendapat sebenarnya pensiun nggak pensiun itu ketika satu pindah kan ya sudah pindah gitu. Kan kira-kira gitu kan udah perkara ya Pak ya. Seperti Sekarang itu kan kalau Pak. misalnya dia tugas di luar kepolisian, pangkatnya Komjen Pol nih. Kalau ada kesalahan bisa nggak diperiksa Propam Polri? Di kementerian misalnya. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena bukan di lingkungan pemenang Propam. Nah, kalau memang ada polisi di kementerian di sana, sebaiknya di kementerian dititipkan ada Kadif Propam Polri di situ di kementerian untuk ngawasi polisi yang tugas di sana supaya jangan. Berarti banyak juga Kadif Propamnya, Pak. Oh iya, seluruh kementerian dikasih Kadif Propam nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan sih nggak ada yang salah Pak, karena yang repot nanti kalau salah ketika di kementerian yang notabene sudah nginduk ke peradilan sipil full, ketika ada masalah mau diperiksa sama ini bilang saya ini polisi. Begitu mau polisi saya di Kemendagri. Lah ini maunya diperiksa siapa nih? Nah itu yang mudah-mudahan nggak sampai seperti itu Pak. Ya makanya harus ditertibkan lagi. Kalau yang sudah tadi kalau saya bicara kan dibentuk lagi undang-undang kepegawaian tadi yang undang-undang ASN tadi ditertibkan lagi supaya ke depan nanti ada peran operator siapa yang bisa ngambil kiri dan kanan, mindahkan diri lambung kiri ke lambung kanan dan sebagainya itu harus ada di sini. Iya, saya juga jadi ngeliatnya sekarang ketika zaman saya mungkin saya nggak ngomong waktu kecil lah, zaman SMA gitu bintang 3 itu sebegitu mahalnya gitu loh. Sekarang itu berjibur berkeletakan di mana-mana itu loh. Maaf ya, saya bilang ini polisi aja. Tuh itu yang punya jabatan dari kementerian segitu banyak tuh. Kayaknya kok gampang banget sekarang ya itu. Saya ngeliat Pak karena seorang luar nih. Meskipun nggak tahu proses dalam itu kayak apa sih untuk mendapatkan sebuah bintang itu. Itu seperti apa sih Pak prosesnya Pak? Jadi kalau Komjen Pol itu ya ada di polisi. Kalau di luar polisi ya bukan Komjen Pol. Betul. Nggak, tapi seberapa mudah sebelum Pak dari bintang 2 menjadi bintang 3 gitu. Seberapa mudah, seberapa sulit. Kok ini sekarang kayaknya jadi banyak sekali. Ya prestasi lah. Prestasi di lapangan kan harus ada juga. Jadi jangan dipakai sembarangan bahwa ya mungkin kita lihat waktu zaman Pak Jonan ya di Kementerian Perhubungan. Ya, menggunakan pangkat-pangkat seperti militer. Kemudian di BPN saya lihat BPN juga sekarang pakai kelautan juga sama di sini. Kan ini harus mulai ditertibkan, ya kan? Jadi akhirnya preman-preman juga menggunakan seragam-seragam itu. Itu bintangnya lebih banyak, Pak. Oh iya, ada yang bintang 5 saya lihat itu kan, saya lihat kemarin ya kan. Pak, kalau ini Pak, ini soal lompat liting ya Pak ya, lompat angkatan. Ini sebenarnya bagus atau tidak bagus sih Pak? Karena ini kita lihat juga beberapa kali polisi juga lompat angkatan ya. Artinya apakah nanti dia akan kikuk atau tidak enak dengan seniornya? Meskipun pangkatnya sebagai Kapolri gitu misalnya, tapi bawahannya justru seniornya ketika di kepolisian gitu Pak. Itu gimana Pak? Ada beban psikologis nggak Pak? Ya saya bilang gini, Akabri itu kan 4 tahun Mas. Ya. Ada tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 nih. Oke, baik. Ya. Nah, apakah perasaan enak kita tingkat 4 dipimpin tingkat 1 kita, ya kan? Kalau tingkat 2 mungkin masih sering ketemu selama 3 tahun pernah ketemu ya. Nah di sini nih, jadi kalau bisa ya jangan sampai terlalu jauh, gitu loh. Jadi paling enggak
waktu Pak Timur nih, Kapolri kan, nah, di bawahnya masih ada, saya lihat ada 77 masih ada nih, ya kan. Nah, 76 juga masih ada, ya kan. Nah, 75 tinggal sedikit udah mau pensiun, tapi ini kan nggak perlu. Tapi kalau 75-nya masih aktif banyak di sini juga ini bebannya berat di sini, psikologis loh ya. Jadi presiden harus bisa membaca psikologi organisasi. Jadi prerogatif, biasanya prerogatif ya. Prerogatif presiden itu harus jangan bawa saya punya kewenangan bisa meminta ini untuk jadi ini, meminta itu jadi itu, jangan. Gitu loh. Ada aturan-aturan yang ya mungkin ADART sudah ada, ya jangan diganggu seperti itu. Itu emang bisa ini Pak, dampaknya misalnya yang loncat angkatan terlalu lama itu menjadi program-program Kapolri mandek gitu, karena mungkin sungkan sama senior gitu. Pasti ada Mas, pasti ada. Itu nggak mungkin nggak pasti ada di situ. Nah kalau Bapak lihat seperti apa, ini kan sudah zaman Pak Tito sama Pak Liston yang kelihatan banget ya, gitu. 3 angkatan ya? Iya 3 angkatan tuh. Itu loncatnya kan terlalu banyak. Waktu itu Bapak sempat ini nggak melihat ini kok kenapa nggak seperti nggak berjalan seperti seharusnya programnya dan sebagainya dari kebijakan Kapolri. Sempat ngeliat gitu nggak Pak? Iya. Waktu Pak Tito jadi Kapolri ya kan. Saya tanya sama salah satu staf khusus presiden yang saya kenal lah. Mas, kok bisa gitu, gimana nih ceritanya? Oh iya Mas, waktu itu yang dicalonkan dari Kapolri ada 3. Pak BG, Pak Buas, sama Pak Dwi. Oke. Nah, terus dari 3 ini yang masuk nominasi hanya 2, Pak BG sama Pak Buas. Nah, begitu maju ke presiden, Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi nggak berkenan ini. Sebetulnya presiden nggak boleh diajukan 2, sudah lewat proses, ya kan? Dari bawah ini bottom up ya, diterima. Terus akhirnya Pak Jokowi menurut penjelasan, oh saya nggak pakai yang 2 ini. Saya sudah punya calon sendiri yaitu Pak Tito. Ya nggak boleh seperti itu. Tapi kan waktu itu Pak Jokowi sempat mengajukan Pak BG ke DPR kan? Yang dulu 2015. Oke. Ini setelah setelah itu, setelah Badrodin. Setelah Badrodin kan dia calonkan 3 itu di situ. Jadi akhirnya Pak BG sama Pak Buas nggak jadi Pak Tito Karnavian seperti itu. Itu di luar calon yang dibahas di Dewan Kepangkatan itu ya Pak ya? Iya, di luar. Itu meskipun boleh, tidak ada larangan ya Pak ya? Presiden untuk memilih. Ya sebetulnya presiden harus tertib juga lah. Jadi organisasi ya Pak? Iya, jangan gini. Jangan presiden kan dorong ya jangan. Sampaikan aja mau izin Pak Presiden itu kan. Jadi nggak salah kok bicara sama presiden misalnya. Mau izin Pak Presiden, ini sudah diatur seperti ini ya. Oh, tambah lagi calonnya, nggak ada masalah. Misalnya dia calonkan 2 nih sama presiden ya, 3 nih. Presiden minta lagi 3 lagi, nggak ada masalah. Presiden minta 10, kasih aja. Tapi ada urut-urutannya ada nanti. Itu ya. Tapi yang penting melalui Banjakti. Gitu loh. Tapi kalau sejauh ini ada nggak Pak Kapolri yang seperti Pak Listio ini dengan 2 presiden, 2 periode presiden dengan 2 orang yang berbeda presidennya, jabatannya sama. Sebelumnya pernah ada nggak Pak? Kayaknya nggak, belum ada ya. Dulu ajudan presiden itu yang bisa menduduki jabatan Kapolri ya menurut saya hanya Pak Tebio ya. Tebio Widodo ya. Satu. Jadi berikutnya nggak mampu seperti itu. Dulu kelihatannya mau dikondisikan seperti itu. Jadi saya melihat itu tadi. Saya mengalami 15 Kapolri. Oke. 35 tahun. Kalau masing-masing Kapolri menjabat 3 tahun, berarti 45 tahun. Tapi saya 35 tahun aja 15 Kapolri. Jadi rata-rata Kapolri itu 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Bukan 3 tahun. 3 tahun kan 45 tahun nih. Jadi ya sebetulnya norma yang sudah berlaku sejak zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu ya tetap perlu menjadi sejarah yang perlu diperhatikan sama Bapak Presiden lah seperti itu. Emang pengaruhnya jadi jenuh gitu Pak kalau kelamaan? Atau gimana Pak? Ya sebetulnya kalau dapat jabatan itu hukuman atau ini sih atau apa namanya? Musibah. Bukan ganjaran atau hukuman. Ya kan tiap hari rapat kabinet dan sebagainya kan. Tapi banyak yang menikmati Pak. Sama? Banyak yang menikmati.
Ya menikmati mungkin dalam arti mau melawan nggak enak kan gitu kan. Mengundurkan diri juga nggak enak, ya diikuti saja gitu. Loh, tapi kadang ada yang sampai nyari-nyari loh Pak, deket-deketin biar dapat kursi itu. Berarti kan enak Pak. Kursi apa itu? Ya kursi misal jabatan-jabatan entah itu. Ya orang-orang tertinggi di pucuk instansi lah. Gitu. Jabatan yang enak tuh apa sih kira-kira? Karena saya belum pernah nyampe, jadi nggak tahu juga Pak. Jabatan sebagai manusia aja ada batasnya, ya kan? Jabatan lurah ada batasnya, jabatan bupati ada. Oh, jabatan mau sampai bertahun-tahun kan kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu susah ya kan? Tapi kalau Dewan Kepangkatan tadi itu dibentuk ad hoc atau ad hoc aja? Ad hoc aja. Ya. Jadi dibentuk ketika permintaan menjelang presiden minta calon. Biasanya presiden minta ini mau diganti, tolong siapkan 2 atau 3 calon gitu. Rapat kita. Kita cari nama, rapat, ini sampaikan presiden. Misalnya presiden nggak berkenan, ya kita ganti lagi. Setelah presiden cocok, baru diajukan bikin surat presiden surprise ke DPR. Udah itu aja. Anggotanya siapa tuh Pak? Ya biasanya senior, bintang 3. Kapolri mimpin juga, Wakapolri, kemudian Wakapolri atau asisten sumber daya manusia, Irwasum, terus Propam, ikut situ. Oh, Propam juga ikut ya? Udah itu aja. 5 ya? Nanti milih nama-nama yang sesuai dengan dinamika organisasi tadi ya? Iya, makanya waktu 2013 ya. Pak Tarman. 2013 Pak Tarman kan? Kita milih ya kita pilih Pak Tarman. Kalau saya milih, saya dulu dong jadi Kapolri. Ya nggak bisa. Jadi tidak bisa, kepentingan organisasi nomor 1 di situ. Artinya waktu itu Pak SBY ikut mengerti dinamika organisasi karena milih nama yang memang sudah direkomendasi oleh Dewan Kepangkatan tadi. Iya, Pak SBY kan AKBRI darat juga. Iya, jadi beliau tahu psikologi organisasi seperti itu. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo kan juga sama. Sebagai orang alumni AKBRI juga kan. Nah, seperti ini. Jadi ya dikembalikan kepada institusi Polri-nya lah seperti itu. Tapi kalau Bapak melihatnya memang sekarang memang betul ya, berarti Pak Sigit ini mau diganti. Bapak sempat ini nggak? Kan ini berarti bukan dadakan kan, tadi ada tim Dewan jabatan, berarti kan di polisi sono kalau betul ada ya, berarti udah tahu dong. Nah Bapak kan punya junior itu, ngabarin nggak Pak? Media sosial kan lebih cepat penanya nulis. Nah ini media sosial. Nah Bapak ini saya tanya Bapak, intinya junior Bapak pada cerita nggak suka ini? Barangkali Pak Jenderal izin bla bla tanya itu nggak? Belum ada Pak? Enggak lah, mereka hanya bicara bagaimana Polri ke depan. Kita diskusi itu aja. Jadi trust yang sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin Polri dari dulu, oleh senior-senior itu bisa dikembalikan lagi supaya polisi menjadi aparat negara penegak hukum yang bisa dicintai, ya, dipercaya oleh masyarakat kembali. Tapi udah ada kabar dari orang dalam Pak bahwa memang Presiden minta untuk ganti Pak Listio ini? Belum ada. Kita hanya dengar suara, oh ini pakai R namanya. Wah, kenapa nggak dipakai A dulu ya? Gitu. Langsung R kan, ya Pak ya? A sampai R kan jauh nih. A, B, C, D, F, G kan bisa jauh. Padahal pakai tanda-tanda R tadi itu yang ada di salah satu kementerian itu tadi. Kalau pakai inisial R loh, misalnya yang banyak ternyata. Oh ada ya? Oh banyak R. Oh banyak tadi ya? Ada yang bintang 2 juga. Oh iya. Yang disebut-sebut terakhir. Iya. Yang sekarang Kapolda. Iya. Menarik ya, artinya masyarakat ini benar-benar berharap ya. Betul. Polisi ini benar-benar bisa memberikan rasa keadilan dan ketertiban kepada mereka gitu di tengah situasi yang seperti ini. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira urgensi pergantian Kapolri ini kita sebagai warga boleh dong mengusulkan kepada Presiden gitu ya. Apakah segera atau masih nunggu waktu lagi nih? Kalau menurut Bapak ini urgensinya ya Pak ya? Ya kita kembalikan pada Presiden sebagai kepala negara, kan saya nggak boleh gurui Presiden lagi kan. Presiden minta ganti ya pasti diganti. Tapi boleh masukkan Pak, rata-rata hitungan tadi kan 3,5 Pak. Ini sudah lebih ya? Iya, seharusnya. Jadi kalau pejabat Kapolri itu, ya kita kan belajar dari pengalaman dulu kan. Betul. Ya, pasti ada limit waktunya lah. Jadi ya paling antara 2-3 tahun gitu loh. Kalau 3 tahun pun setiap Kapolri 3 tahun itu juga jarang terjadi zaman dulu gitu loh.
Ya Pak Anton itu dari tahun berapa? 80-an berapa itu nggak lama kok. Habis ganti Pak Sanusi. Ya. Iya. Menurut Bapak sekarang nih, di era sekarang yang berpacu, mungkin zaman dulu maaf nih penegak hukum bisa kucing-kucingan kalau ada masalah, dan ini sekarang ini kan era digital viral cepet itu. Maaf nih, kadang-kadang yang jadi salah paham mungkin ada polisi lalu lintas itu sebetulnya terima duit dari istrinya di jalan, terus ada yang videoin dari belakang karena dia nggak kenal, taunya polisi terima suap kan gitu. Sekarang nih banyak salah kaprah gitu tuh. Tapi belajar dari itu, apa menurut Bapak yang perlu diperbaiki, mungkin yang masih kurang sebagainya kepada institusi Polri yang di era digital ini, Pak? Jadi tidak hanya di Indonesia lah, di Amerika juga tetap dievaluasi. Di sana badan R&D-nya jalan kan, Research and Development, Litbang lah kita. Jadi saya terakhir ke Amerika tuh 2000, saya hampir sering ke sana setelah kepala lembaga pendidikan ya. Itu sekarang polisi di Amerika sudah dipasang body cam. Jadi apa yang dilakukan itu pasti ada rekaman di situ. Jadi mereka mau bicara apa pun, handicap harus jalan di situ. Jadi kalau itu dipasangin semua ya Pak? Iya. Perilakunya 24 jam setiap tugas. Dia bisa kalau begitu direkam semua, dipasang. Oh, berarti apa yang diomongkan itu untuk ngawasin si personel polisi itu sendiri ya? Iya, karena selama saya tugas dengan pasukan perdamaian PBB sebagai anggota United Nations Civilian Police di negara Namibia waktu itu, jadi polisi itu harus bisa dipercaya antara mulut, dalam otaknya, dan apa yang dia lihat matanya itu harus sama, nggak bisa lagi berbeda seperti itu. Kalau di kita kan juga udah mulai Pak, polisi dikasih kamera juga, tapi untuk etele Pak. Oh gitu. Iya. Iya kan Pak, sekarang itu sama ini kemajuannya. Kalau Bapak tadi nyampein di luar negeri itu untuk apa sih, ngawasin perilaku si anggota, di kita itu masyarakat ketakutan karena untuk ngawasinnya pelanggar-pelanggar itu. Ya, sama kemarin saya pulang jam 9 sama supir aja. Di jalan tol. Di stop Pak. Polisi lalu lintas ya, saya kan taat minggir saya. Terus begitu saya buka kaca, bukannya polisi datang ke supir, ke saya. Dia bilang, ada apa? Mobilnya tidak terdaftar, Pak. Kamu jangan berikan data palsu loh, nanti saya proses lagi. Oh siap Dan. Duh, saya jawab gitu, dianggap, oh siap Dan, dipanggil Dan. Silakan jalan. Yang salah siapa? Lalu kalau dia, saya coba tanya, jangan sampai kamu salah memberikan data palsu loh ya. Katanya mobil saya tidak terdaftar. Oh STNK-nya dibayar tiap tahun gitu. Salah, gitu. Ini yang salah siapa begitu? Ini data palsu tadi. Nah, izin Pak, agak keluar dari konteks polisi-polisian. Saya itu dengar-dengar, ini saya akan sekaligus konfirmasi aja. Bapak itu dalam waktu dekat kemarin itu sempat ketemu dengan Bu Megawati. Benar nggak sih Pak? Bahas apa Pak? Oh saya ke sana. Ya, saya cerita-cerita bagaimana sih ibu ini bisa memimpin PDIP cukup lama kan gitu, ya kan? Dan kuat gitu, karena saya juga waktu Kasatgas pernah punya pengalaman bagaimana PDIP itu ada masalah waktu itu kasus penculikan ya Pak, siapa waktu itu lupa saya namanya. Jadi begitu salah ngomong nanti Kasatgas diberitahu sama orang istana, tolong diproses lanjut aja. Tapi nanti begitu diam, udah suruh salaman difoto lagi. Jadi saya cerita, ya memang hal-hal itu kan untuk meluruskan sejarah aja gitu. Jadi soal kok Bu Mega ini kok bisa tahan menghadapi situasi dari mulai Orde Baru sampai sekarang ini kan ya luar biasa itu. Betul. Termasuk itu juga Mbak Singgung-singgung nggak seperti mungkin rekan-rekan Bapak yang sesama Purnaweran Jenderal yang sempat ngasih saran ke Presiden itu. Bahas itu juga nggak Pak? Ngasih apa tuh? Saran ke Presiden untuk ininya ke Wapres itu. Bapak sempat nanya diskusi itu juga nggak? Oh enggak, kan itu kan para di sebelah kan, mati TNI ya. Nah Bapak sempat diskusi itu juga bukan? Oh enggak. Kan kadang-kadang kita jaga usia-usia segitu takut tersinggung perasaannya kan. Jadi kita senang ngumpulin pengalaman-pengalaman kira-kira apa sih resepnya kira-kira gitu aja. Kalau Mbak ngobrolin Pak Hasto enggak juga? Bapak kayaknya dulu cukup deket sama Mas Hasto. Oh iya, Mas Hasto itu saya kenal dekat waktu saya mulai bicara tentang Sirekap. Jadi bagaimana Sirekap itu, akhirnya saya diajak ketemu Mas Hasto, ya cita-cita
begitu Mas Hasto dikriminalisasi oleh KPK, saya tertarik di sini apa sih sedang dilakukan Mas Hasto gitu. Tapi saya udah feeling ini nggak ada gitu loh. Jadi makanya saya kalau ada orang dikriminalisasi itu saya pasti akan turun dan ingin mendalami seperti Pak Tom Lembong itu. Begitu saya lihat sidangnya, sidang tidak pidana korupsi tapi terasa sidang PT UN gitu. Oke. Itu berarti tidak ada berarti ada bau kriminalisasi menurut Bapak itu? Oh iya, kalau kriminalisasi kan saya pengalaman di Sulawesi Tengah ya karena saya masih aktif ya saya sampaikan secara etika ya mohon izin jenderal belum bisa kami laksanakan karena yang bersangkutan akan mengajukan gerasi kedua sesuai dengan Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002. Begitu itu Tom Lembong ke Mas Hasto kriminalisasi juga nggak menurut Bapak ngelihatnya? Murni kriminalisasi. Oh malah lebih murni ya? Oh, iya, dia berbuat apa, kapan, di mana nggak jelas. Oke. Tadi nyinggung soal politik ya Pak ya. Sekarang kan lagi rame namanya sebutan parcok atau partai coklat. Ini lebih dahsyat dari semua partai politik Pak. Tapi tidak terdaftar di KPU Pak. Oh gitu ya. Tapi bisa memenangkan pemilu kayak gitu. Kira-kira gimana? Kalau saya ini politik terlalu menarik polisi ke dalam lah. Begitu. Jadi seharusnya ya kembali harus sadar bahwa yang kira-kira melanggar aturan norma yang tidak sesuai dengan pedoman hidup, pedoman kerja Polri, yaitu Tribrata sama Catur Prasetya, kemudian juga kode etik Polri ya sekali-kali bicara sama Presiden ya sampaikan aja misal gitu. Kan, Pak mohon izin Pak Presiden ini tidak bisa Pak gitu, nggak apa-apa. Dulu ada Kapolri ya saya dengar saya lupa. Oh ada ya yang berani melakukan itu? Diperintahkan Gus Dur kalau salah gitu ya. Iya. Untuk menangkap seseorang gitu. Terus sampaikan. Jadi mohon izin Bapak Presiden ini alat bukti belum cukup kan tidak bisa. Dimarahin nggak apa-apa ya. Saya ingat itu waktu itu viral juga. Mengingatkan Presiden kan dapat pahala juga. Oke, ini kalau Bapak melihatnya ini tadi kan sampai politik jangan masuk terlalu dalam ke polisi. Nah, kalau Bapak melihatnya politik yang terlalu masuk ke dalam atau polisi sendiri oknumnya yang menarik politik itu sendiri? Ya itu saya berpikir gini. Dua-duanya. Jangan sampai jadi pola bahwa ajudan presiden itu adalah jatahnya untuk menjadi Kapolri. Oke. Saya harus berani mengatakan seperti itu. Persis. Karena yang punya prestasi di lapangan yang tidak hanya ajudan, nyerempet bahaya, nyerempet kerugian jiwa dan fisiknya dia itu masih lebih banyak. Jadi rekod prestasi kerja di lapangan ini harus hidupkan. Jadi sekali lagi sampai saya berpikir gini, kenapa sih ajudan presiden itu tidak bintang 2 saja? Gitu. Karena ajudan presiden itu think tank. Saya membaca ajudan Gus Dur itu tiap pagi baca koran, semua koran dibaca. Nanti sampaikan Gus Dur. Nah, ini kan guru yang bagus. Nah, jadi kalau ajudan presiden itu tiap hari bisa dipanggil, diajak dialog sama presiden gitu loh. Kalau masih kombes kan terbatas, nanti habis itu siap-siap kalau ajudan bentar lagi pasti jadi Kapolri, diisi lagi ajudan nanti jadi Kapolri. Nah, kalau berturut-turut seperti itu kan nanti suatu saat ada ajudan yang nggak sempat jadi Kapolri ya kan timbul konflik lagi seperti itu. Persis tuh. Tapi gini Pak, kalau ada yang menyebut begini, Kapolri itu harus satu ya loyal kepada presiden yang sedang berkuasa, bukan yang mantan gitu ya. Nah, chemistry itu penting Pak. Nah, salah satu orang berpendapat chemistry itu terbentuk karena dia dekat setiap hari Pak. Nah, gimana tuh kalau Bapak? Akhirnya kan ada pembenaran. Oh berarti ajudan nih yang punya chemistry aja, yang lain belum tentu gitu Pak. Ya kalau masalah loyalitas kita, integritas kita kepada negara dan bangsa itu ya termasuk kepala negara. Presiden nggak perlu meragukan lah. Presiden harus yakin bahwa Polri siapapun yang menjadi Kapolri siapapun itu pasti tunduk, setia dan taat kepada pimpinan negara, ya kan? Dan kepala negaranya tadi udah. Tapi kan gini Pak, biasanya namanya butuh kan ini think tank kan. Kapolri juga nanti jadi centengnya presiden. Panglima TNI juga centeng presiden. Seorang presiden pasti ngerasa pokoknya aku paham orangnya gitu Pak. Dari Dewan Jabatan belum tentu presidennya kenal, benar nggak?
Ya agak-agak takut komunikasinya. Insecure. Gitu. Ya. Kalau saya presiden, saya nggak akan berpikir gitu. Saya lebih senang berkawan orang banyak, ya kan? Yang kita percaya bisa kita ajak bicara. Kalau berteman dari mulai ajudan sampai jadi Kapolri, apa nggak bosen? Ya kan nggak punya kawan baru lagi kan gitu. Artinya percayakan aja kepada institusi kepolisian yang memberikan putra-putra terbaik sebagai calon Kapolri, gitu ya Pak ya? Betul, iya, saya setuju itu. Iya. Oke. Oke Bapak, terakhir nih kita ini udah panjang lebar ini. Terakhir saya cuma kepingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak institusi Polri sekarang ini seperti apa di tengah maaf nih kekurang percayaan masyarakat sebagian, yang tidak semuanya tentu sebagian, atas ulah mungkin sebenarnya oknum polisi baik itu saya percaya sangat banyak, tapi biasanya barang buruk itu satu saja bisa mengotori semuanya. Nah, ini menurut Bapak, yang Bapak lihat, Bapak sebagai Purnawirawan Jenderal di polisi yang sekarang seperti apa nih Pak? Ya, jadi gini, polisi itu bertindak kan atas nama hukum, undang-undang. Jadi perintah pimpinan itu perintah manajerial aja. Misalnya baris berbaris nih, contoh gampang baris berbaris. Baris berbaris kalau perintah salah nggak diikuti kita. Gitu. Itu yang gampang itu. Jadi kalau misalnya polisi harus taat pada undang-undang atau hukum, ya udah, kalau ada perintah yang salah sampaikan. Ya, berbeda pendapat itu menjadi budaya baru di polisi, sehingga jangan dijadikan kalau berbeda pendapat itu berarti melawan, seperti itu. Jadi ke depan nanti ya harus saling menghormati, karena kewenangan polisi dari mulai pangkat Bayangkara 2 sampai Jenderal Bintang 4 sama. Misalnya ada kecelakaan lalu lintas, Kapolri juga bisa turun di jalan ngatur memberhentikan kendaraan. Nah, Barada juga bisa seperti itu. Jadi punya hak yang sama di masyarakat seperti itu. Jadi untuk diskresinya itu sama ya, untuk misalnya di lalu lintas gitu ya. Kalau manajerial organisasi mungkin ada jabatan, kewenangan dan sebagainya, kan berbeda-beda itu aja. Mas Bung mau nambah lagi? Mungkin satu lagi Pak. Bagaimana melibatkan publik dalam proses transparansi penyelidikan di polisi Pak? Penyidikan dan penyelidikannya. Artinya kan selama ini mungkin orang curiga-curiga terus nih Pak. Jadi kadang-kadang ya itu tadi kan, ya no fear no justice, akhirnya ditekan-tekan terus sehingga baru transparan. Yang terbaru kan kasus di Jogja ya, yang anak seorang direksi swasta nabrak anak mahasiswa meninggal. Akhirnya ada aksi yang luar biasa, terus kemudian baru ada tindakan. Nah, gimana nih Pak, di tengah situasi begini, bagaimana cara polisi mengajak masyarakat untuk ayo ini loh, transparan kita gitu. Gimana Pak? Transparan itu kan berarti bukan buka-bukaan ya. Beda. Beda. Betul Pak. Jadi dalam penegakan hukum kita, entah itu hukum pidana atau kaitan dengan masalah hukum undang-undang lalu lintas, kan sudah ada sistem informasi penelusuran perkara yang dibuat oleh Kumham kalau salah. Nah, itu saya lihat baru sampai kejaksaan aja. Nah, saya berharap ya setiap laporan polisi yang akan dilakukan penyidikan masuk ke sistem informasi itu. Berarti semua orang bisa akses. Bisa melihat situ. Kasus ini bagaimana? Dilihat bisa secara perkembangannya ya. Iya. Jadi nggak perlu pakai SP2HP, kemudian orang yang melapor saja nggak usah. Nah, ini kan keterbukaan di situ. Di situ. Jadi kuncinya di situ Pak ya. Iya, kalau itu sudah dibangun, saya rasa ya masyarakat masih percaya. Ada kanalisasi orang untuk melihat kasus ini sampai mana. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi saya nggak usah nanya dulu, Mas ada laporan polisi nomor berapa? Udah minta SP2HP kan? Oh ini nggak perlu Mas, kan debatnya terbuka di situ. Ya, kalau SIPP bisa dilihat. Jadi semua bisa memantau progresnya ya. Itu. Kan sekarang jangan sampai berlarut-larut ketika masyarakat ngomong, percuma lapor polisi. Nah, itu kan sempat agar itu nongol loh ya. Waktu itu percuma lapor polisi, no fear no justice. Kalau lapor polisi hilang kambing malah jadi hilang sapi. Jadi pelanggan polisi, nasabah polisi itu orang yang lapor polisi tadi. Kalau nasabah bank mau lihat saldonya, masa harus bikin SP2HP kan?
Kan buka aja di M-Banking atau di mana kan bisa. Ya. Jadi ini tugas pertama Kapolri baru nanti. Nah, itu. Untuk keterbukaan informasi di kepolisian. Iya, Gitu ya, tinggal masukkan ke SPP selesai itu. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman tutup poin aja. Jadi kita ingat ya, kita ngobrol tadi sepanjang ini dengan cukup waktu lama. Jadi ingat pepatah bahwa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Serap-rapinya menyimpan bangkai, akhirnya baunya tercium juga. Jadi ketika ada masalah, ketika ada unek-unek, sampaikan saja dengan tutup poin aja, biar perasaan lega dan hati menjadi plong itu. Jangan lupa saksikan terus tutup poin, klik share, like, subscribe, dan ditunggu komentarnya. Saya Lukman. Saya Bung Romanto. Dan terima kasih Pak Jenderal Nugroho. Oke, kita ketemu lagi di Tutup Poin Aja episode berikutnya. Salam. To the point aja.